semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Dian, saya Tara, saya Fani, saya Fatima. Saya James. Saya Bang Araja. Pada saat ini kami akan mewawancarai tentang memahami kekhasan agama Konghucu. Pertanyaan pertama, gimana sih latar belakang atau sejarahnya dari terbentuknya agama Konghucu? Bisa nggak dijelaskan sedikit? Kalau mengenai sejarah dia panjang. Singkat aja segala Ada Konghucu itu mengenai Konghucu sebenarnya itu bukan agama tapi termasuk agama juga. Gimana disebutnya? Agama itu ya seperti leluhur kita untuk mengajar kita sebagai anak harus gimana harus menghormati orang tua misalnya banyak sama kita dan ya kita mesti ingat sama dia kita mesti sembah dia itu nama dia mengajar kita yang baik berjalan benar tetap ingat sama orang tua atau leluhur kita itu nama dan apakah ada jalan pokok agama Konghucu? dalam pokoknya yang kita setiap ada peringatan kayaknya ada hari besarnya seperti Imlek, ya kan? Hari besar orang tua kita yang akan meninggal, jadi kita tetap ada pasangan ya sembilan leluhur seperti Singging, ya termasuk Konghucu. Sebagai anak kita berbakti sama orang tua atau leluhur kita, ya Kalau simbol-simbol agama Konghucu apa ya? yang simbolnya sih tidak ada, cuma kita ambil simbolnya dari agama Buddha seperti swastika, lambang swastika, kayak ini, ya swastika namanya, ya. Apakah itu ada maknanya gitu sih atau ada? Maknanya itu berarti kita tetap berbakti sama Tuhan Yang Maha Esa, termasuk orang tua kita juga, itu simbolnya itu. Gimana sih pandangan agama Konghucu tentang Tuhan gitu? Ya dia termasuk gimana dibilangnya pada kita terhadap Tuhan yang sama seperti yang agama yang lain, ketuhanan juga gitu. Tapi sebenarnya lain caranya ya itu ada kayak ada ulang tahun atau ada juga pakai uang atau yang lain-lain. Kita ya. Ya, selanjutnya kita keluarkan baik. Ya. Terus pandangan agama, menurut pandangan agama Konghucu sih gimana sih tentang agama lain, misalnya agama Katolik, Kristen, Islam, gimana sih pandangan agama Konghucu tentang? Itu kalau pandangan Konghucu terhadap agama itu semua sama, itu semua baik semua, sisinya semua baik. Jadi semuanya tetap itu sama. Mau agama Kristen, Islam, Hindu, ya Konghucu, Buddha semua sama. Pandangannya semua sama. Berarti nggak ada dari hal negatif dari Konghucu gitu? Tetap dia ada ketuhanannya juga. Ya. Yang dilakukan untuk agama Konghucu untuk menjaminnya persaudaraan antara umat beragama itu gimana? Itu ya saling menghormati, saling menghargai. Itu sama Konghucu cuma agama sama. Jadi hubungannya dengan satu keluarga yang tidak membeda-bedakan yang lain. Kan kemarin kami juga ada kayak mewawancara tempat ibadah satunya lagi. Nah, terus katanya lambang beda kelentang tiap beda arti ada beda arti tiap kelentang yang kali kemarin jumpa itu tentang pemberian. Kalau yang ini tempat ibadahnya gimana sih artinya? Atau ada lambang atau artinya? Kan lambang kan ada, itu dia bentuk naga. Naga kadang bisa bentuk burung koin. Dewa kan tidak ada gambarnya. Cuma di sini kita jelaskannya ya dua jalan. Satu dia untuk tahun itu sama. Karena kita di sini kan bisa kita di sini ada acara, kita ada orang karena kita kasih kan kita kasih jimat. Kadang orang kan tidak mau, kalau orang banyak agama itu nggak mau. Kalau nggak mau nggak masalah sama kita, jimatnya sama. Ya orang Kristen
mati juga jimat, dia nggak mau nggak apa-apa, mau nggak boleh, nggak dipaksakan. Terus kalau mau masuk kayak katanya nih ada orang mau beda agama apakah ada misalnya kata aturannya atau yang perlu diatur dari aturan-aturan Dari agama mana? lain gitu ternyata ya kayak gitu. Dia mesti ada kita orang Sundanya bisa bahasa mereka, artinya kalau dulu waktu agama itu kita ada peraturannya. Karena sama sama makanannya itu tidak peraturan. Ya pakai kuah, pakai kue, atau pakai bunga, acara itu. Karena nanti akan berkata ada bagian. Terus kalau kan katanya agama Konghucu sama Buddha hampir ada kemiripan. Ya, Jadi orang membedakan agama Konghucu sama Buddha itu gimana? Padahal sama-sama juga ajarannya juga alirannya sama. ya. Jadi kalau orang beranggapan bilangkan agama Konghucu sama dengan agama Buddha itu gimana tanggapan orang? Kalau sekarang agama Konghucu sama agama itu hampir sama nantinya. Kan di setiap agama itu ada yang pakai rupa Buddha, ada yang enggak. Di sini kita pakai rupa Buddha, berarti ajarannya ada dua, Konghucu sama Buddha. Ada enggak, ada. Tergantung juga kita mediatornya. Juga di sini jalannya agama Buddha sama Taois itu Konghucu. Yang tadi Bapak suruh. Terus ada nggak kitab suci dari agama Konghucu? Kitab sucinya apa? Cuma kita kan bisa ada kota. Jadi kita ada kotanya, ada kita belum ada. Ada tapi itu belum ada sih. Kitab anak kitab suci. Ya, ini paling itu kita sebagai orang tua atau anak kita anak harus dipakai sama orang tua kitab sucinya. Cuma kita belum ada. Kemarin kami sih ada satu kelentangnya namanya Tujuh Dewi. Kelentangnya itu tentang apa sih kota perguruan itu juga. Oh ini ada nggak? Baik kayak gitu. Sama atau tanggal Kadewa Dewi gitu. Jadi termasuk kayak menjadi Tujuh Dewi juga. ya. Kalau misalnya ada yang percaya ingin ada dulu bisa nikah, dia bisa dinikahkan bisa. Jadi gitu. Orang hari jodoh misalnya kan, itu dua nyapan, sama nyapan itu dikasih tahu, karena bukan. Benar itu. Terus kalau kan agak kalkulasi gitu ya, atau kalau katakan ada di tubuh sesuatu kalau diapakan ke dewa dewinya, terus itu diapain? Itu persembahan sebagai sebagai terima kasih sama dewa dewinya. Itu nggak dipaksakan, mau tidak mau nggak masalah. Tergantung hati orang masing-masing. Kalau dikasih, kalau kita kan udah dikasih gitu, kalau udah pulang ini itu buahnya dibiarkan gitu apa ya? Ini tetap dikasih makan. Kita mau pulang dikasih kita makan untuk keselamatan kita. Misalnya kita punya rezeki, punya hobi, itu kasih di situ. Kalau Tuhannya dia agama Konghucu itu apa namanya? Tetap sama. Tuhan kita. Kayak yang mana? Cipeng. Kami punya Tuhan katanya namanya Cipeng. Dan sehingga kalau ibaratnya Tuhan kita itu namanya Tuhan hati, pelajaran ini. Kalau Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita sama. Kenapa kok bisa beda-beda tiap kualitas kita? Ya itu ajaran mereka baik sama kita. Kalau sama-sama musuh, misalnya alam kita jalan itu lain sama kita. Kan sejarah sama. Jadi kalau menurut itu ya berapa sih dewa yang kita tahu? Kalau menurut dia itu banyak. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak tahu. Tergantung masih dewa dari sini di tempat kita, dan tempat kita banyak bisa ribuan jutaan.
lain-lain. Terus kalau katanya ini dulu tahun satu orang bilangnya kalau orang Kristen di sini atau lingkar aku bisa gitu. Kalau Kristen Itu adalah harus agama Konghucu doang. kalau di sini ya dia kebanyakan orang Buddha sama kalau Kristen ya bisa cuman untuk tidak tujuan bisa. Ibadah nggak? Oh nggak bisa. Kalau kali hari besarnya selain Imlek itu apa sih? Selain itu ya itu hari besarnya seperti ulang tahun Dewa Dewi. Dia setiap tahun sekali ya. Dia malah di hari apa? Jadi kalau ada ulang tahunnya Ridho itu ngapain? Pasti ada doa ya, pasti ada doa. Kita di sini berdoa, sembahyang ya, sembahyang pagi, buah-buahan juga ada buka perjuduan. Oh, boleh tahu ya. Ini negara Cina. Itu melambangkan mereka tujuh saudari. Mereka tujuh semua. Tujuh warna berarti tujuh ragam. Berarti beda-beda ya? Ya ada satu sebab itu. Ya. Itu nggak ada yang beda-beda. Kakakku potong saya. Nah, Cek, kalau boleh tahu ini harus maksudnya harus tiap hari. jadi hari misalnya kalau ada hari misalnya seperti kita kalau di luar kenek cicambo, misalnya besok sedikit sekarang kita bersihkan. Ya, kita ikuti pelajaran. Hari ini ya, contohnya ini kan besok kan hari sembahyang kita. Kan sembahyang kita sampo ya. Nah ini kita bersihkan. Hari ini kita bersihkan. Apa? Kita bersihkan. Ini kan Kalender lunar, kalender Chinese. ya. Ini nggak tiap hari. Kalau dalam pemilu kita bersihkan aja, itu nggak masalah. Kalau ngomongnya ini, Pokoknya setiap ada ulang tahun, pokoknya setiap ulang tahun ada yang datang, dewanya datang dia tak pukul kita pukulin, nggak sembarang pukul. datang ke Masuk ya, ya. Kalau benderanya melambangkan mereka tujuh saudari, kayak gambar di situ kan dia mereka tuh di samping. Itu melambangkan mereka. Ini warna apa yang mengenai mereka. Cek, kan biasanya ya, saya pernah nengok tuh ya. Kalau orang meninggal biasa lempar-lempari sepertinya, Cek. Itu lain lagi, apanya upacara lain itu khusus untuk yang di sana. Oh. Mereka kan ada bahasa mantranya lain-lain. Kalau untuk orang meninggal dia lagi mantra, kalau untuk dari lagi mantranya lain-lain. Tandanya apa itu? Itu untuk melambangkan kasih mereka buka jalan. Sehingga kan setiap jalan kan ada, misalnya contoh ada hantu yang di situ kan banyak kan, hantu kecil-kecil. Kadang kan dia suka mengikutnya kasih uang itu aja. Mereka berurutan langsung tinggi-tinggi semua. Inilah lapang rupa kita. Itu ada fotonya di Kuan Im, Kuan Posa. Kan pernah dengar Kuan Im kan? Ya, pakai jubah merah itu kan. Ini jubahnya ini yang paling besar. Ya ada kakaknya, ada adiknya. Ini namanya paling besar, kakak paling tua yang warna merah. Seperti baju ini lah merah dia. Berarti cuma pas perayaan-perayaan gitu aja yang dipakai ini. Jadi tiap hari kalau ada orang mau cari kita tugaskan ya pakai ini jubahnya setiap hari. Jadi yang nanti kalau yang memimpin itu nggak harus ada contohnya pendetanya gitu, contohnya harus ada orang pintarnya. Orang pintar ya? Kalau kami kan di agama kami kan ada pendeta, ada pastor, ada nama panggilannya. Kalau di Ya. Konghucu, Ya dia disebut suhu juga, sama suhu orang pintar juga.
ada gitu. Ada. Ada Ah, bukan atau ke dewa dewinya gitu. enggak. Dia seperti lah, dia kasih selama, kasih apa kan, jalan baik itu. Cek kalau boleh tahu bentar lagi kan ada dewa atau dewi yang ulang tahun. Yang mana sih ya? Karena penasaran juga. Yang kita punya yang tengah ini yang tinggi 7 perempuan. Ini yang ini. Berarti Mereka kita lagi juga mau ulang tahun gitu. udah lewat ulang tahunnya. Oh, udah. Ya, ini ulang tahun. Ini yang kita sebut ini lah, Dewa Dewi nih. Ini dewinya, Ibu Dewi. Nah, Berarti dewa-dewi emang masing-masing ada kebaikan tersendiri. ya. Mereka mengadakan kebaikan semua jalan benar. Kalau lambang itu cek bulu merak itu Ini melambangkan pangkat seperti manusia jabatannya. Nah, makin besar berarti jabatannya makin tinggi. Nah, itu melambangkan jabatan masing-masing. Ini kan sama, ini juga sama jabatan. Ya, jadi setiap law itu nggak ada nikat nengok juga jabatan dewa dewinya. Orang yang rendah ini nggak ada jabatannya, nggak ada pakai itu. Dia biasa aja. Seperti datuk itu kan dia nggak pakai jabatan, dia nggak ada lambangnya gitu aja. Ya. Adatnya ada nggak? Ah, Adat-adatnya gitu sampai. adanya kita tetap ikut Imlek aja. Ya. Imlek tahun baru lah, hari raya Imlek. Kalau pernikahan itu emang kesini juga sih atau ke Kalau ada suhunya kita suruh kemari bisa. Karena kita belum ada menyediakan suhu belum. Memang rencana ke depannya ada tapi belum. Kalau suku itu sama dengan pendeta. Ya, suhu dengan sama. Kalau di Kristen kalian pendeta atau pastor, sama dengan suku juga sama, hanya beda perkataannya aja. Sebutannya lain aja. Udah sama. Artinya semua sama. Jadi ini apa namanya? Lupa. Kalau di Kristen kan nggak pakai lupa. Kalau di Konghucu sama Buddha, Buddha lihat juga ada pakai lupa, ada yang enggak. Ini sama dengan Hindu. kalau membakar dupa itu melambangkan apa? Melambangkan permintaan kita memohon berdoa. Ya. Kayak kita memohon sama Yesus bagaimana? Seperti itu juga. Hanya dia bedanya hanya lupa sama enggak. Kalau kalian kan Kristen kan? Katolik. Katolik ada sih. Kalau Katolik, ibu juga dulu Katolik. Tapi Orang tuanya kan. orang tua saya semua Katolik. Dari famili semua Katolik. Makanya saya tahu. Karena kalau San Thomas saya udah tahu, makanya kalian dari Kristen. Ini tombaknya Dewa Dewi. Nah, ini tombaknya. Ini perintahnya. Gak tiap hari hidupkan dia hari si capo aja hari kesalahannya. Makasih ada tadi kalau Ya, kalian kami lumayan udah nambah wawasan kami Ya, tentang sama-sama. itu dan terima kasih juga udah meluangkan waktu sama Ya, kami. Thanks for watching.